Inilah doa yang dipanjatkan apabila orang sekarat, atau untuk membisiki orang yang sedang sekarat, untuk membisikkan pada ayah atau ibu, anak, saudara atau istri, suami dan lain-lain, yang agar supaya telah mendapat 5 malapetaka dari sekarat. Niat berfikir jernih, hening, masuk dalam badan yang jernih, tetaplah berada dalam angan-angan, selalu dan senantiasa jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam angan-angan untuk menguasai dan memperlakukan makhluk dengan kekuasaannya. Sedangkan di zaman Karamatullah, berasal dari bisikan atau wangsit yang didapat oleh Sunan Kalijaga. Demikian keterangannya. Apabila ada aral atau halangan kita haruslah sudah tahu, apabila tidak kita akan menjadi gila. Artinya batas-batas yang dipunyai oleh manusia dapat berubah atau lepas, yaitu akan menjadi pertanda saat naas atau apes manusia. Kenyataan di dalam hukum Adam, terlihat pada perasaan, seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama terlihat alam rohiyah, artinya alam ini di dalam nyawa, keadaannya terang benderang tetapi bukan terang pada saat siang hari. Tiada kiblat arah yang pasti, utara, selatan, timur, barat, tengah dan atas. Disitulah terlihat lautan tanpa tepi, itulah tempat hati yang ditambahi oleh cahaya, otak. Di tengah lautan terdapat kebahagiaan asing dan semu, warnanya seperti pelangi yang cahayanya terang, ini adalah tempat jantung yang ditambah cahaya dari johar awal, yang meliputi jati dari hati dan menjadi isi dari badan. Rasa sayang berada pada cipta yang terletak antara mata, penglihatan, pembau, perasa, merasakan dinamakan sifat muka. Pengawasannya hanya menuntun kepada tanda-tandanya muka yang sejati. Yang kedua, setelah hilangnya alam rohiyah, terlihatlah alam siriyah. Di situ datangnya cahaya 4 wama, hitam, merah, kuning, putih itu adalah tempat dari budi. Yang mengeluarkan keberadaan nafsu 4 perkara, yang akan menjadi bahaya atau halangan hati. Terlihatnya berurutan satu persatu. Yang terlihat permulaan, dan merupakan pendahuluan adalah cahaya hitam. Ini adalah adanya nafsu keinginan hati. Ketika manusia hidup keinginan inilah yang menjadikan rasa mengantuk, lapar dan lain sebagainya. Tempatnya berada di perut, dan lahirnya keinginan dari mulut. Dalam cahaya hitam ini terjadilah seperti bermacam hewan sampai pada yang sifatnya melata. Semua harus mempercayai pada Tuhan, di dalam kekuasaan bumi nafsu dinamakan alam keburukan. Artinya kelalaian, pada masa itu tempatnya lupa atau lalai, yang harus diingat janganlah curang dan masuk dalam cahaya hitam, apabila nanti di lain waktu menitis pada hewan sampai yang melata. Tidak berapa lama cahaya hitam akan hilang, segera saja terlihat cahaya merah. Itu adalah tempat nafsu amarah, suasana yang diciptakan dalam kehidupan menyebabkan angkara muraka atau mudah emosi, selalu marah-marah dan lain sebagainya. Letaknya ada di empedu, lahirnya dari telinga terjadinya berasal dari cahaya merah. Ditampakkan dengan tingkah laku kasar, kekuatannya seperti api yang menyala besar dan berkobar-kobar. Di alam nafsu ini dinamakan dengan alam jabarut, artinya sangat bengis, pada saat itu tempatnya kesulitan. Yang harus selalu diingat adalah janganlah berbuat curang. Apabila menitis pada hal yang kasar. Tidak berapa lama cahaya merah hilang, tidak berapa lama terlihat cahaya kuning. Itu adalah keadaan nafsu sufiyah. Suasana yang ditimbulkan masih sama yaitu rasa amarah tetapi berhubungan dengan kesenangan dan semacamnya. Tempatnya berada di limpa, lahirnya berasal dari mata. Terjadinya dalam cahaya kuning. Akan menjadikan keberadaan seperti burung atau binatang yang bersayap jika terjadinya dalam cahaya kuning. Kekuatannya seperti angin 5 musim besar. Di dalam alam nafsu dinamakan alam lahut, artinya dapat bergeser dan berpindah-pindah. Pada saat masih hidup berada di antara semua anggota badan. Cahaya kuning apabila menitis pada binatang bersayap atau burung. Tidak berapa lama cahaya kuning akan hilang, tidak berapa lama akan terlihat cahaya putih hidup yang menyebabkan kelebihan akan sifat-sifat yang utama. Seperti halnya menjalankan tirakat seperti tapa brata yang secara terus-menerus, tidak hanya sesaat saja. Keberadaannya pada tulang, lahirnya dari hidung, terjadinya di dalam cahaya putih. Terlihat seperti ikan dan binatang yang hidupnya di air. Ada di dalam lautan, kekuatannya seperti air bening dan jernih tiada asal. Di dalam alam nafsu dinamakan dengan alam malakut, artinya istana yang tersusun atas kehendak yang maha mulia. Di dalam cahaya putih, apabila menitis pada ikan serta binatang yang hidup di air. Yang ketiga, setelah hilangnya alam siriyah, terlihat alam nuriyah. Artinya adalah alam cahaya, terangnya melebihi alam siriyah. Di situ datangnya cahaya luar dengan warna hitam, merah, kuning,
putih, hijau, terbentang bersama-sama dan tertinggal pada istana serta selaras semuanya. Ini adalah tempatnya 5 indera, yang ditambah dengan cahaya milik jiwa atau nyawa. Alamnya 5 indera dinamakan dengan alam hidayat, artinya petunjuk. Maka menjadikan istana, tetapi bukanlah istana yang sejati. Disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Mulia, seperti 1. Istana yang disusun, terlihat cahaya hitam keberadaannya milik binatang atau hewan, sampai pada hewan yang melata. 2. Istana yang disusun, terlihat cahaya merah keberadaannya milik sifat yang kaku, kasar dan cenderung brutal. 3. Istana yang disusun terlihat cahaya kuning keberadaannya milik bangsa burung dan hewan bersayap. 4. Istana yang disusun terlihat cahaya putih keberadaannya milik bangsa ikan dan binatang yang hidup di air. 5. Istana yang tersusun terlihat cahaya hijau keberadaannya milik tumbuhan. Pada saat ini terdengar suara yang selalu mengingatkan akan kesejahteraan dan kesentosaan. Yang keempat, masih di dalam alam nuriyah. Disitulah terlihat akan cahaya nuriyah, cahaya yang bening di dalamnya terdapat cahaya yang menyala hanya satu berdiri agak sedikit besar. Memiliki sorot 8 warna, hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, ungu, merah muda. Terbentang bersama-sama terlihat seperti surga. Suasana sangat asri. Ini adalah tempat keberadaan jiwa dinamakan dengan alam niscat, artinya rasa birahi. Adapun keberadaannya adalah rasa asmara dari suasana surga. Tetapi sejatinya bukanlah surga yang maha suci. Keberadaannya adalah tempat yang nikmat ataupun manfaat dari belas kasih, yaitu tempat para dewa yang ada pada jiwa semua, seperti yang terlihat adalah seperti surga tetapi serba hitam legam dan mengkilat. Menyerupai mahkota bumi ini, tercipta dari kehinaan cipta. Apabila bertempat di situ kemungkinan menjadi jin hitam. Yang terlihat adalah seperti surga serba merah, terang seperti merah delima. Menyerupai pertapa yang tidak makan dan minum. Ini akan menjadikan asal kebohongan cipta. Apabila bertempat keberadaannya akan menjadi jin merah. Yang terlihat surga serba kuning, bersinar menyerupai intan. Juga akan menciptakan kebohongan. Keberadaannya menjadikan jin kuning. Yang terlihat surga serba putih bersih, menyerupai intan berlian. Di sini akan menciptakan setianya cipta. Jika keberadaannya bertempat akan menjadi ratunya jin putih. Yang terlihat surga serba hijau. Menyerupai tempat yang ditutupi oleh bayangan atau semu. Terjadinya akan rasa sentosanya cipta. Apabila keberadaannya bertempat di situ menjadi ratunya hijau. Yang terlihat surga serba biru dan sudah bercampur intan berwarna biru. Berasal dari sesuatu yang ada dari cipta. Apabila keberadaannya bertempat menjadikan ratunya jin biru. Yang terlihat surga serba ungu, menyerupai bunga yang bersal dari cipta pesona. Apabila keberadaannya bertempat akan menjadi ratunya jin ungu. Yang terlihat surga serba merah muda, bercampur dan menyerupai warna merah muda. Terjadinya karena merubah daya cipta. Di saat inilah terciumlah aromanya, sebanyak suasana yang ada di istana. Bau harum menyebar semerbak seperti menggugah rasa. Apabila sudah merasakan, termasuk juga dalam surga penasaran. Yang kelima, setelah hilangnya alam nuriyah, terlihatlah alam uluhiyah. Artinya adalah alam pangeran, Tuhan. Terangnya melebihi terang pada alam nuriyah. Disitulah terlihatnya cahaya memancar dan di dalamnya cahaya terdapat bentuk yang menyerupai lebah berdiri di makam. Inilah warnanya jiwa. Yang ditambah dengan semua warna dari dunia kecil dengan isinya dan dunia besar tetapi hidupnya dari denyut nadi atau jantung dan rahasia. Di waktu itu datangnya malaikat, menyerupai bapak, ayah juga kakek serta seluruh saudara laki-laki satu keturunan, mengakui adanya utusan dari Zat yang Maha Suci. Mereka ditugaskan untuk melakukan wirid kepada Karmatullah. Sangatlah istimewa dan akan menjadikan keadaan sentosa serta akan diistimewakan, apabila telah mengamalkannya. Yang keenam, masih di dalam alam uluhiyah, makin bertambah terangnya, di situ terlihatlah cahaya yang bersinar. Di dalamnya cahaya yang menyerupai boneka atau anak-anakan seperti warna gading. Apabila dipandang seperti pancaran mutiara. Bukan perempuan, bukan pula laki-laki, juga bukan waria, banci berdiri di makam yang kekal. Inilah nyawa yang rahasia, yang memperlakukan dan menguasai seluruh alam. Tetapi hidupnya berasal dari roh atau nyawa pada waktu itu berdatangan bidadari, warna dari ibu, nenek dan seluruh saudara perempuan satu keturunan, mengakui adanya Zat yang Maha Suci ditugaskan untuk melakukan wirid kepada Karamatullah,
sangatlah diistimewakan dan akan sentosa apabila telah mengimankan. Yang ketujuh, masih di dalamnya alam uluhiyah. Terangnya menjadi-jadi di situ tidak terlihat apapun juga. Hanyalah cahaya yang gemilang tanpa ada bayangan. Inilah zat yang berasal dari roh atau nyawa, yaitu zat yang tunggal, tanpa arah, tanpa tempat, tanpa warna, tanpa wujud, tidak ada ajal dan kekal. Yang memperlakukan dan menguasai alam seluruhnya yang berkuasa memerintahkan sekalian alam. Meliputi seluruh isi alam, berkuasa dan maha hidup tidak ada yang menghidupkan, yaitu sejatinya Gusti yang maha suci, yang agung dan besar akan zatnya. Yang bagus dan indah akan sifatnya. Berada pada kehidupan kita masing-masing, disitulah antaranya bersatunya hamba dengan Gusti Tuhan yang Maha Esa. Janganlah berprasangka dan khawatir lagi, diterima pada akhirnya nanti. Hamba berkewajiban mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan atas pengajaran para guru satu persatu. Perasaan hati telah lengkap walaupun kurang tidaklah banyak. Kecuali hanyalah hilang wanginya saja. Apabila bisa membau dengan baik, hamba belum dapat pengganti. Dipersilahkan menerapkan dan melaksanakan. Sedangkan petuahku, wirid ini tidak boleh diperlihatkan pada orang yang belum satu faham atau seilmu. Apabila nanti menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Maka dari itu sekali lagi ingatlah yang menjadi pesanku, janganlah sampai berbeda pendapat. Semoga ini menjadi pemikiran dan perenungan yang dapat mewujudkan kenyataan dan kebenaran. Tamat, wallahu alam.